Di saat pola pikir kita sudah ke arah positif, apa yang kita dapat pasti baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kesempatan kali ini saya menjadi pembuka dan sekaligus sedikit memberikan motivasi. Ya mungkin ini bukan bisa dibilang motivasi ataupun inspirasi karena mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang saya keluarkan tidak tercermin dalam diri saya atau dalam perilaku saya sehari-hari. Jadi tema yang saya bahas sekarang ini tentang sebuah pola pikir. Jadi pola pikir. Nah, pola pikir itu secara penjelasan yaitu cara menilai atau menyimpulkan sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Jadi pola pikir ini menentukan apa namanya? Kita menilai sesuatu dan kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan sudut pandang kita pada saat itu. Nah, ini pola pikir ini sangat penting memang dalam sebuah kehidupan, pekerjaan ataupun yang lainnya. Jadi ini sangat penting. Nah, mungkin akan sedikit saya contohkan tentang seperti apa sih cara kerja pola pikir tersebut. Nah, ini contoh ini ya mungkin salah satu contoh ya. Kita bayangkan seperti ini. Ada seorang wanita, ada seorang wanita, rambutnya pirang, cantik, pakaiannya rapi, putih, mulus. Berdiri di bawah tiang PJU, penerangan jalan umum, yang disorot oleh lampu merkuri warna kuning di jam 12 malam. Nah, ini saya contohkan misalkan saya berboncengan dengan boleh si Ambon misalkan Anggara. Saya berboncengan dengan Anggara ngelewati cewek itu. Mungkin apa yang terbersit pertama di dalam sebuah pikiran? Kuntilanak boleh. Ada lagi? Jablay boleh. Boleh. Bencong boleh. Nah, itulah pola pikir. Yaitu sesuatu yang terbersit pertama kali di saat kita melihat sesuatu. Kita menilai dan kita menyimpulkan. Misalkan saya seperti ini. Bon, cewek cakep tuh. Duh, itu mah biasa PSK. Ambon menyimpulkan itu sebuah kata-kata negatif. Penilaian terhadap orang sesuatu yang negatif. Terus saya menjawab, bukan Bon, dia mungkin pulang kerja shift malam, jadi baru pulang. Nah, itulah sudut pandang atau penilaian seseorang terhadap orang lain di saat terbersit dan melihat pertama kali. Itulah pola pikir atau cara berpikir. Nah, jadi cara berpikir ini menentukan penilaian kita terhadap orang lain. Itu contoh yang pertama. Kita contohkan yang kedua. Yang kedua ini mungkin di kisaran bekerja ya. Jadi yang lebih sering kita lakukan sehari-hari. Misalkan contoh saya pribadi. Saya pribadi sedang bekerja, misalkan anggap lagi menghitung RAB pusing. Pusing menghitung RAB. Datanglah Bang Deki. Jadi bikinin gua kopi dong, gua pengen ngopi. Apaan lu, gua lagi sibuk lu, malah minta bikin kopi. Itulah terbersit pertama kali misalkan. Atau dalam pikiran terbersit, oh bentar ya, gua save dulu pekerjaannya Bang. Oke. Jadi dua hal itu akan menentukan apa yang kita lakukan atau tindakan kita. Yang pertama itu menolak dan merasa tersinggung karena kita sedang bekerja dan disuruh membuat kopi. Yang kedua itu kita menyimpan pekerjaan kita dulu untuk istilahnya membantu si Bang Deki ini. Dan yang kita dapatkan pun pasti akan berbeda. Yang pertama kita menolak, apa yang kita dapatkan? Paling kata-kata, ah lu udah berangkat. Kalau yang kedua itu bisa ke lain hal. Misalkan Bang Deki jadi senang sama kita.
dan di sanalah dia memberikan ilmu-ilmu tentang kehidupan, misalkan apa yang dia tahu dan lain-lain. Jadi dia merasa senang terhadap kita dengan sesuatu yang mungkin kecil dilakukan. Jadi seperti itu dalam pola pikir dalam hal yang kecil ya. Mungkin pola pikir ini bisa kita tarik ke yang hal besar. Jadi ini saya bahas hal yang kecilnya dulu. Jadi seperti itulah cara kerja pola pikir. Nah, kita harus merubah cara pola berpikir kita ke sisi positif, bukan ke sisi negatif. Karena di saat pola pikir kita sudah ke arah positif, apa yang kita dapat pasti baik. Tapi kalau pola pikir kita selalu ke arah negatif, yang kita dapat sudah pasti negatif juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada terakhir kata motivasi, ya mungkin ini bisa menginspirasi mudah-mudahan, terutama kepada diri saya pribadi. Jadi ada suatu kata yang dulu sering saya dengar dan mungkin pernah saya ucapkan. Jadi istilahnya conscious before changer. Jadi kesadaran mengawali sebuah perubahan. Nah, kesadaran ini akan pertama membentuk sebuah pola pikir kita. Jadi di saat kita sudah sadar, di sanalah pola pikir kita akan berubah. Jadi seperti itu. Nah, sekian mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tim, semua tim, semua tim. Ya, jadi tadi yang disampaikan sama si Andri tentang pola pikir. Ya. Gue harap tadi semuanya bisa memperhatikan, semuanya bisa menyimak. Kalaupun ada yang rasanya apa ya kayak kurang sampai, bingung, tanya. Ya, walaupun nggak dibuka pertanyaan tadi. Karena, iya, ini saya ingatkan apa ya? Ya kan udah setting kan di belakang kan. Oke, jadi gue mengawali juga sebagai pembukaan, nggak henti-hentinya gue sampaikan kepada kita semua, mulailah acara Revolusi Mental malam ini, mulailah sedalam setiap acaranya, niatkan dalam hati untuk benar-benar belajar, untuk benar-benar pengen bisa, untuk benar-benar pengen tahu, pengen berubah, pengen berbenah, sehingga kita pun akan belajar yang namanya mengosongkan gelas, mengenalkan diri, sehingga apapun yang nanti disampaikan, kita nggak akan lihat lagi siapa yang menyampaikan, karena ada isi yang disampaikan yang kita bisa ambil, kita petik, gitu. Jadi, silakan. Jadi mengawali itu perbaiki niat kita, jangan sampai seperti yang udah gue sampaikan bahwa revolusi mental sudah berjalan dari tahun kapan, tapi ternyata tidak ada yang terevolusi dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan ini jadi titik balik tahun 2022 ini adalah awal kita berbenah kembali, memperbaiki diri lagi, sehingga apapun bentuk daripada ilmu kita mampu menyerapnya dengan baik. Oke? Ya, karena kita belajarnya bareng-bareng. Di sore tadi disampaikan kita pun akan menuju pada kalimat di mana kita bisa sukses bareng-bareng. Ya, ketika muncul bahasa sukses bareng-bareng, artinya jangan sampai kita nih salah satunya menjadi orang yang tidak ikut sukses dalam kalimat bareng-bareng tadi. Ya kalau udah disampaikan bareng-bareng, artinya kita pun termasuk salah satu yang sudah harus optimis, yang sudah pasti akan ikut sukses juga. Ya, karena tadi disampaikan mau kita sekarang di posisi apa, kita mengerjakan apa, di bagian mana, kita akan sukses bareng-bareng. Intinya itu. Artinya serius kita di kerjaan, totalitas kita dalam kerjaan, apapun bentuknya, udah pasti kita akan bareng-bareng. Ya, jangan sampai enggak. Ya, jangan sampai
kita jadi salah satu orang yang nggak ikut bareng-bareng tadi. Sayang banget rasanya. Kan banyak teman-teman kita yang udah yang awalnya bilang yuk kita sukses bareng-bareng tapi duluan kabur. Ya kan? Duluan nyerah, duluan putar balik, duluan mundur. Ya. Dan berarti kita nih orang-orang yang kemarin kita bareng teman kita banyak, tiba-tiba tinggal kita nih berapa orang, ya artinya kita menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang terpilih untuk mewujudkan atau nimbrung tadi di kalimat sukses bareng-bareng. Ya, karena sering dulu gue sampaikan juga, sekarang kita mungkin berkumpul dalam acara revolusi mental dalam status kita sebagai pekerja, ya kan? Next time, next tahun-tahun berikutnya, kita berkumpul di sini adalah berkumpul dalam acara reuninya para pengusaha. Makanya tadi gua awali dengan Bapak Andri dari perusahaan mana, ya. Iya, karena kalau misalkan kita nih udah bikin perusahaan dalam rancangan, ya kan? Kita punya namanya, nama PT-nya tahu, ya kan? Rancangannya kita buat. Ada yang sampai 3 lembar, 4 lembar, ada yang cuma selembar bolak-balik, ada yang selembar nggak nyampe, cuma semuka aja. Ada yang cuma sebatas visi misi aja. Ya, ya, ada. Tapi ketika ditanya, lo pengen jadi apa nanti? Aduh, apa ya kemarin ya? Lupa. Nama PT lo kemarin apaan? PT apa ya? Ya, nama PT yang kita rancang kemarin aja lupa. Ya kan? Boro-boro rancangannya. Nama yang kita rancang kemarin aja lupa. Judulnya itu. Judulnya aja lupa, boro-boro rancangannya. Apa rancangannya? Step by step dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai kelima, apa aja yang mau saya beli, apa aja yang mau saya pelajari, apa aja yang mau saya usahakan di step-step awal. Baru mikir, oh iya kemarin ngapain gue bikin apa ya? Ya, emang ujuk-ujuk ketika kita bikin rancangan impian, misalkan kita pengen buka showroom mobil, ujuk-ujuk showroom langsung gede. Enggak kan? Artinya ada step yang kita rasakan di sana. Step yang harus kita tata benar-benar. Ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Dan pun sebelum ke arah sana kemarin kita diajarkan untuk merancang impian adalah me, me apa? Apa? Menyelesaikan masalah. Apa masalah tuh? Masalah yang termasuk masalah hutang, ya kan? Masalah yang tidak termasuk masalah. Kan masalah yang termasuk masalah hutang, ya kan? Masalah yang tidak termasuk masalah keinginan. Ya kan? Banyak dari kita kemarin, oh pengen gedein warung orang tua, oh pengen punya rumah dulu, oh pengen ini dulu, oh pengen itu dulu, oh pengen segala macam. Ya kan? Di luar daripada rancangan yang kita buat. Ya kan? Ada yang ini pengen ngamanin dulu anak untuk biaya pendidikan anak sekolah sampai dia S8. Ada yang pengen ini dulu, pengen itu segala macam, pengen nikah dulu ya. Nah, itu rancangan. Ada masalah yang masuk masalah, ada masalah yang tidak masuk masalah. Nah, kita masih ingat nggak dengan rancangan itu kan? Kita masih masih terngiang-ngiang nggak dengan rancangan kita? Oh, sekarang sudah 2022, 2 bulan Februari, udah bulan Maret. Deadline gue tinggal berapa bulan lagi untuk menghabiskan tahun 2022, apa yang harus gue capai di tahun 2022 ini? Apakah ada alat yang harus gue beli? Adakah ilmu yang harus gue pelajari? Adakah hal-hal lain yang belum, yang harusnya gue bisa selesaikan di tahun ini sehingga nanti gue naik ke tangga berikutnya tahun 2023. Rasa-rasanya dari 2019 kita bikin rancangan, ada yang mungkin 2020, ada yang mungkin 2021, ya kan? Tapi rasa-rasanya apa yang sudah kita realisasikan dari rancangan impian itu? Ya, apa yang sudah kita realisasikan? Ya kan?
Karena duit, misalkan kita butuh modal di tahun pertama butuh menyiapkan uang sekitar 100 juta. Ya kan? Nggak ujuk-ujuk di bulan Desember tanggal 28 ujuk-ujuk 100 jutanya ngumpul langsung brek. Enggak. Gimana? Sering kita alami akadnya 3 juta dulu. Ya kan? 3 juta dulu, akadnya 2, 6 juta dulu. Enggak akad, duit booking dulu. Dari akad 1, 2 ini belok enggak sih yang kita komitmen dengan kerancangan impian, ataukah baru 3 juta, ya kan? Belok dulu ke ini, belok dulu ke ini, belok dulu ke hal-hal yang di luar daripada rancangan. Ya, kalau emang pengen dimasukkan sebagai penyelesaian masalah, masukin. Karena gua juga dulu sempat nyesel kenapa gua nggak masukin. Ya, apa yang nggak gua masukin? Ngerenovasi rumah. Ini tidak gue masukin ke rancangan impian, cuma duitnya belok ke situ. Jadi pelajarannya adalah masukin yang kira-kira kita nih akan pengen bikin rumah kita 3 lantai, pengen mobil, pengen motor, pengen naik haji, pengen jalan-jalan keliling dunia. Ya, gak usah lagi nggak ngejar impian udah. Hari masukin hal-hal yang tidak terduga itu, karena pengalaman gue kemarin ketika gue udah rancang kemarin sempat, tapi hal-hal yang tidak terduga ini keluarnya ke situ semua, ya kan? Dan pun gue kemarin juga nggak masukin dalam rancangan impian untuk punya anak, untuk biaya, ya kan? Seperti itulah. Jadi ini pelajaran buat kalian semua, buat kita semua. Pun kalau memang kita namanya kita ngajuin proposal, kita bikin rancangan impian sedetail mungkin kita buat sehingga nanti keluar angka di mana kita kebutuhannya seperti apa. Inilah yang akan jadi doa-doa kita. Doa-doa proposal ini kita ajuin sama Tuhan. Tuhan, ini proposal rancangan impian gue. Jalan yang ingin gue pilih. Ya, ketika kita memutuskan untuk jalannya ke arah sana, ya banyak jalan-jalan lain yang menggiurkan. Banyak jalan-jalan lain yang terbuka bebas hambatan. Cuma kuat nggak kita untuk ke arah sana? Kuat nggak kita nggak belok kanan kiri untuk menuju impian kita tadi? Tergantung kita. Ya, itulah fungsinya kita belajar setiap minggunya untuk merevolusi daripada kita punya mental, merubah pola pikir kita, sudut pandang kita, belajar dari hal-hal kecil. Tadi disampaikan sudut pandang, pola pikir. Tentu ini hal yang agaknya kayak yang sepele, cuma akan mempengaruhi daripada luasnya kehidupan kita. Apa? Ketika kita melihat masalah dari sudut pandang masalah, akan masalah. Ketika kita melihat masalah dari sudut pandang pelajaran, akan jadi pelajaran. Ya kan? Karena semua yang kita pelajari ini berkaitan. Berkaitan. Sehingga ketika tadi hubungannya adalah masalah, bukan lagi masalah. Bukan lagi sesuatu yang membuat ini jadi masalah. Karena masalah itu mah tetap begitu bentuknya. Tinggal respon dan tanggapan kitanya seperti apa. Ya kan? Jadi mau dihadapkan seperti apa keadaannya, nggak masalah. Cuma nggak seenak itu ngomongnya, nggak jadi masalah. Ya kan? Nggak seenak itu kita ngomong, bukan masalah. Tentu ada proses yang harus kita lewati, penggodokannya, pelajarannya. Sehingga akhirnya kita mampu mengatakan bahwa masalah itu adalah pelajaran. Masalah itu bukan masalah. Masalah itu adalah anugerah yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kita untuk kita ini bertumbuh. Ya kan? Kebayang sekolah nggak pernah ada ujian, nggak pernah ada kenaikan kelas. Ya kan? Artinya inilah sekolah kehidupan kita, di mana ada rasanya rasa sulit, rasanya ini kayak ujian, arti siap-siap. Siap-siap kita sedang menghadapi ujian, siap-siap kita akan mendapatkan rapot, siap-siap kita naik
kalah. Kalau sudah mentalnya sudah terbentuk bahwa oh ini pelajaran, oh ini bukan masalah. Ya, karena masalah ini kan judulnya masalah, cuma bentukannya banyak. Ya, kalau misalkan gua nih, gua bilang, oh masalah ini kalau jalanannya jelek ini masalah. Tapi ada orang yang bilang jalanan jelek ini bukan masalah, ya kan? Oh kata gua jalan ini jauh, ini masalah. Kata orang jauh bukan masalah, ya kan? Ketika tadi dibilang jelek ini masalah, yang sebelah bilang enggak ini bukan masalah karena jaraknya lebih dekat. Ketika berbicara oh jauh ini masalah, enggak ini bukan masalah, jalannya bagus. Bahwa jarak sama jalan, ya kan? Ketika kita mampu mempolakannya, mampu melihat daripada sudut pandang yang positifnya, kelihatan kayak nggak ada masalah. Ya, kelihatan semua jalan itu pasti adalah suatu hal yang positif, hal yang baik, ya kan? Tinggal kita nih mau nggak serta merta juga tiba-tiba kita bilang positif, kita bilang bagus, kita tiba-tiba berubah langsung berpikir ke arah yang tadi sudut pandang yang baiknya. Tentu juga ada proses. Proses apa? Belajarnya kita dari hal-hal sepele, hal-hal yang kita lakukan setiap harinya. Hal-hal setiap minggunya yang kita bahas. Sehingga terkumpul nanti ini kita praktek sedikit demi sedikit akan terkumpul menjadi yang merevolusi mental kita tadi. Ya kan? Maju ke depan, masalah bagi gua. Yang belum pernah maju, yang merasa malu, yang gengsi, yang takut salah. Bagi orang yang tidak melihat takut salah, malu, gengsi tadi, maju ke depan bukan masalah. Jadi masalah itu bukan utang aja ya kan gitu ya. Masalah itu bukan utang aja. Nah, kalau masalah itu bukan utang aja, artinya ketika sudut pandang kita bisa kita kendalikan untuk berpikir ke arah yang lebih positif, tentu dalam kehidupan kita akan lempeng-lempeng aja. Artinya tidak akan terganggu dengan keadaan apapun. Tidak akan terganggu dengan orang seperti apapun. Ya, sehingga akan meluas laginya ke arah mampunya kita menerima baik makhluk, baik keadaan, baik apapun yang dihadirkan dalam kehidupan kita, kita mampu menerimanya dengan sadar tadi. Dengan sadar. Bukan tiba-tiba aja nggak sadar, tiba-tiba menerima enggak, tapi dengan sadar. Karena kita udah bisa melihatnya secara positif. Ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang kelihatan pusing, nah coba bentuk lagi, lebih rajin lagi ikut revolusi mental sehingga pusingnya hilang. Pusingnya hilang. Kalau misalkan ada lagi yang kayaknya itu merasa punya masalah besar banget, keluar lagi. Lihat lagi keadaannya, belajar lagi, nanti akan berubah. Ya, banyak dari kita ini awal-awal megang punya masalah itu ngerasa masalah kita, masalah pribadi udah yang paling besar. Ya, ketika maju ke depan satu-satu mengucapkan, menyampaikan masalah masing-masing, oh ternyata yang tadi dibilang paling besar ternyata oh ada yang lebih besar lagi. Ya, kemarin sempat waktu sebelumnya gue sampaikan ketika lo punya hutang 1 juta sama yang lain punya hutang 100 juta, yang dibilang masalah yang mana? Ya, masalah semuanya, iya sama-sama hutang. Cuma ada hutang yang orang yang punya hutang 100 juta tapi tidak menganggap hutang itu masalah, ada yang punya hutang cuma 1 juta tapi kusut karena dianggap masalah. Nah, kita ini mau pengen yang seperti apa? Ya kan? Itu nominal, angka, duit, utang. Kita aplikasikan dalam pekerjaan kita. Oh, ngelihat oh si A kayaknya kerjaannya gitu-gitu aja. Gua kerjaannya ribet banget. Masalah atau bukan?
Ketika kita mampu menanggapi keadaan itu sebagai bukan masalah, tapi adalah ujian untuk kenaikan kelas kita, artinya kita pun makin bertumbuh. Makin bertumbuh ke arah yang lebih baik tadi. Ya, jadi meneruskan tadi yang disampaikan si Andri tentang sudut pandang dan pola pikir, inilah tujuan daripada revolusi mental, walaupun kelihatannya atau yang kita sering lakukan dalam setiap minggunya mendengarkan atau kita yang ngomong atau kita mendengarkan atau kita yang ngomong, ternyata ini mampu berefek luar biasa dalam diri. Ya, karena gua pun merasakan banyak perubahan sehingga rugi rasanya ketika timbang sakit sedikit nggak datang. Atau sengaja dijadwal untuk sakit di hari Jumat. Iya, atau sengaja dijadwal untuk sakit di hari Jumat. Ini berarti udah jelas-jelas sudah untuk keinginan berubahnya aja sudah tidak ada. Kalau lo punya keinginan berubah, berbenah yang luar biasa besarnya, timbang sakit. Justru lo sakit akan sehat di sini. Iya, karena gue sering setiap Jumat kalau udah pakai jaket udah rada nggak enak badan. Tapi setelah ngomong keringetan. Ya kan? Kalau cuma dateng, wah terpaksa doang, sakit jadi tambah sakit. Dateng terpaksa, sakit jadi tambah sakit. Kalau datang tadi karena melawan rasa sakit, melawan rasa malas, untuk gue pengen berubah, gue pengen kejar yang namanya ada air di sana, ada ilmu di sana, gue pengen kejar kemana ada tempatnya seperti itu, ya kan? Sehingga nggak ada alasan, jangankan sakit, jangankan keluarga, jangankan karena apa segala macam, ini nggak akan kita lihat sebagai alasan, ya kan? Karena keinginan kuat kita untuk berubah, untuk berbenah, mengalahkan semua itu sehingga kita terus fokus. Karena salah satu daripada yang ingin kita kejar adalah ilmunya. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi untuk mengawalinya mungkin itu dulu. Semoga yang tadi disampaikan si Andri pun bisa diserap, dipraktekkan lagi karena ini mengingatkan kita lagi untuk pelajaran-pelajaran yang lama, yang lalu, yang sebelumnya sehingga kita pun makin mampu tersadarkan lagi. Karena kalimat terakhir tadi adalah apa tadi? Apa tadi? Kesadaran mengawali perubahan. Ya, seperti itu. Ah, kalau kita nggak sadar-sadar nggak berubah-berubah artinya. Ya, untuk mendekatkan biar kita nih muncul kesadarannya, sering-sering dekat sama orang yang suka membangunkan kesadaran kita. Itu ada dulu sementara gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.